Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih, keluarga GKI Gejayan dimanapun berada, tetap teguh dan tegar dalam pengharapan. Jemaat terkasih, saat ini kami mohon perhatian saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Mulai bulan September 2021, ibadah minggu pagi pukul 8 WIB disiarkan secara live streaming via YouTube GKI Gejayan Official dan juga melalui Zoom meeting. Link Zoom dibuka pada pukul 07.40 sampai dengan selesai. Zoom ini adalah sarana saling menyapa antar jemaat yang sudah hadir sebelum ibadah dimulai. Shalom saudaraku yang di rumah, dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Jemaat juga bisa menyampaikan pokok doa syafaat melalui live chat. Semua mikrofon akan dimatikan atau di-mute selama ibadah. Yang kedua, perjamuan kudus dilaksanakan dalam ibadah pada hari Minggu 3 Oktober 2021. Persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan dalam persekutuan keluarga wilayah pada hari Kamis 23 September 2021 pukul 18 WIB secara online dengan Zoom meeting. Yang ketiga, dalam rangka bulan keluarga, kami mengundang jemaat untuk berpartisipasi dalam lomba bulan keluarga, yaitu lomba TikTok keluarga dan lomba cover lagu. Info selengkapnya dapat menghubungi Kak Frisia, Pembina Komisi Anak. Yang keempat, dengan semakin tingginya angka paparan COVID-19, tim Gebetan mengajak partisipasi jemaat untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang terpapar berupa paket vitamin isoman, vitamin D, vitamin C, zinc, atau paket konsumsi isoman, dukungan layanan kesehatan bagi yang sangat membutuhkan, dan paket bahan pangan. Bagi jemaat yang rindu berbagi, dapat berpartisipasi dalam bentuk barang maupun dana. Yang kelima, jemaat dapat melihat warta jemaat dan katalog tetulung secara lengkap dengan melihat akun atau link media sosial GKI Gejayan. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah daring pada hari ini dengan mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita, berpakaian yang rapi. Bersama keluarga, kita beribadah hingga selesai. Ibadah pada hari ini dilaksanakan dalam nuansa etnik Dayak dengan tema ibadah merindu Allah. Pelayan firman, Pendeta Paulus Lee. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk saat teduh. Hutan hujan merupakan rumah bagi ribuan hewan dengan keanekaragaman hayati di dalamnya. Indonesia memiliki hutan hujan terbesar ketiga yang menjadi paru-paru dunia setelah Brasil dan Kongo. Terdapat 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptil dan amfibi,
serta 17% spesies burung yang hidup secara alami di sini. Sebagian besar hutan hujan tersebut ada di Pulau Kalimantan yang luas. Di Pulau Borneo ini terdapat beberapa suku asli Indonesia yang sudah mendiaminya ratusan tahun. Suku Dayak adalah salah satunya yang terbesar. Dahulu masyarakat suku Dayak bermukim di pesisir pantai dan sungai-sungai, sehingga hampir semua nama orang Dayak berhubungan dengan perhuluan atau sungai. Namun, karena arus migrasi yang kuat dari para pendatang, masyarakat suku Dayak yang masih memegang kuat tradisi budayanya memilih masuk dan tinggal di pedalaman. Hal ini menyebabkan suku Dayak terpencar-pencar dan menjadi sub-sub etnis tersendiri. Sub-sub etnis tersebut berjumlah sekitar 400 subetnis, di antaranya Dayak Kenya, Dayak Ngaju, Dayak Maanyan, Dayak Punan, dan masih banyak lagi subetnis lainnya dengan adat istiadat, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Karena ada banyak sungai, Kalimantan juga disebut Pulau Seribu Sungai. Sarana transportasi utama serta banyak aspek kehidupan masyarakat di Kalimantan memanfaatkan sungai. Salah satunya yang terkenal adalah Pasar Apung di Banjarmasin. Kondisi ini bukan menjadi halangan bagi mereka yang terbeban untuk berkarya dan mengabdi. Beberapa relawan dijadikan peluang untuk dapat mengajar anak-anak di pedalaman Kalimantan dengan perpustakaan terapungnya. Selain bergumul akan masalah pendidikan karena akses yang sulit, permasalahan lain yang sering dihadapi adalah illegal logging dan kebakaran hutan yang membuat keseimbangan ekosistem terganggu karena hilangnya habitat beberapa hewan endemik. Hangwang sambayangina waretakam doakan kawan masalah tawari wangatakam hangyari. Selamat sambayang. Shalom. Sekali lagi shalom saudaraku yang ada di Zoom saat ini, yang ada di YouTube, dan yang sedang berada di rumah atau dimanapun. Apa kabarnya saudaraku? Saya yakin dan percaya saat ini kita dalam keadaan yang sehat. Itu semua berkat anugerah dari Tuhan. Baik saudaraku, kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu ini. Dan terkhusus pada hari Minggu ini kita berbeda karena kita masuk dalam etik Dayak. Saya, tim singer dan tim player memakai baju adat Dayak. Mari saudara, saat ini kita persiapkan hati kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari saudaraku, kita mengangkat pujian ini. Sama-sama kita nyatakan bahwa pujilah Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergerak bila musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doa. Pujilah Tuhan yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah ini dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin. Hafayu shalom aleichem, Hafayu shalom aleichem, Hafayu shalom aleichem, Hafayu shalom, shalom, shalom aleichem. Kubawa berita sejahtera, kubawa berita sejahtera, kubawa berita sejahtera, kubawa berita, berita, berita sejahtera. Mari saudaraku, pada saat ini, pada kesempatan ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menundukkan kepala kita. Mari kita akui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita akui setiap dosa dan kesalahan kita, dan mari kita berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkau mengasihi kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, datang untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Sungguh kami tak layak Tuhan, namun Engkau melayakkan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah kami memperbaiki setiap dosa dan kesalahan kami, dan kami tidak jatuh ke lubang yang sama. Sertai kami Tuhan, tolong kami Tuhan, ampuni kami, karena kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Dengan bangkit berdiri kita akan menerima berita anugerah yang dibacakan dari Roma 14 ayat 8 sampai 9. Bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan berita anugerah demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, mari kita bersuka cita karena kita sudah menerima berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan ke keluarga kiri, kanan, di Zoom, di YouTube. Boleh lambaikan tangannya, kita siap untuk memuji Tuhan, amin. Mari saudaraku, kita angkat pujian ini karena Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan.
pujian ini. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Mari kita angkat pujian ini dengan bahasa Dayak. Jumat tadi katakan. Jumat hari katakan min bersenang-senang, Jumat hari katakan min bersangka-sangka, Jumat hari katakan min bersorak-sorai, bersoraklah kayu bata, bersoraklah kayu bata, biar sangkakala meluluh, tepuk tangan puji Tuhan. Jumat hari katakan, Jumat hari katakan, Jumat hari katakan, Biar sangkakala berbunyi. biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar semua? Terutama jemaat yang ada di rumah. Saya menyapa semua jemaat, semuanya baik dalam berkat Tuhan menyertai. Hari ini kita bersama-sama dengan seluruh teman-teman kita yang berasal dari Kalimantan, khususnya yang etnik Dayak. Kita menghayati keindahan etnik Dayak karena kita mencintai segala budaya di bangsa kita dan sangat mencintai budaya-budaya. Nah, saya ingin menyapa satu sahabat kita, jemaat kita dari wilayah 6 ini. Itu Pak Yoel dan Ibu Septi yang berasal dari Kalimantan, dan beliau khususnya Bu Septi ini orang Dayak ini. Nah, kita mau tanya-tanya ini, kira-kira bagaimana dengan kehidupan orang Dayak. Halo, Pak Yoel, Bu Septi dan Ibu, wah sedang ada di mana? Maaf, saya sedang di Palangkaraya, sedang Ibu di Jogja, Pak. Waduh, luar biasa, senang ya di Palangkaraya. Wah, bagaimana nih Pak Yoel dan keluarga? Kalau bicara soal etnik Dayak, nilai-nilai apa ini yang bisa dibagikan supaya kita jemaat bisa belajar dari nilai-nilai budaya Dayak? Silakan Pak. Puji Tuhan, kalau kami diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu hal yang baik dari suku Dayak. Ya, salah satunya yaitu bahwa kalau kami adalah suku Dayak Ngaju yang sebagian besar ada di Kalimantan Tengah dan tepatnya di daerah kota Palangkaraya, itu ada filosofi tentang Buma Betang. Buma itu artinya rumah dalam bahasa Dayak. Kalau Betang adalah di mana orang Dayak mengedepankan musyawarah dan mufakat dan kesetaraan, kejujuran dan kesetiaan. Terus filosofi itu menjadi kekuatan bagi orang Dayak. Juga ada lagi simbol, yaitu semboyan yang dikatakan iseng mulang, yaitu artinya pantang menyerah, pantang pulang tanpa membawa hasil apabila tujuan belum tercapai. Itu sama juga dengan firman Tuhan yang ditulis lewat Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 14 yang berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk
memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi sebelum kita selesai dalam hidup kita, biarlah terus kita berjuang, pantang menyerah. Itu yang menjadi bagian dari salah satu filosofi dan semboyan orang Dayak, khususnya orang Dayak Ngaju yang ada di Kalimantan Tengah. Terima kasih, begitu Pak Pendeta. Wah, luar biasa, terutama saya mendengar kata sengulang ya. Sengulang itu pantang menyerah. Jadi saya boleh nggak bilang begini Pak Yuel? Sengulang gitu, boleh nggak ya? Boleh. Boleh ya, sengulang gitu ya. Pantang menyerah ya. Nah, saya lihat petsinya Pak Yuel dengan saya ini kok agak beda ini. Ya. Kira-kira tuh beda apanya nih? Karena kita Dayak Ngaju, Pak. Oh, beda sub-sub etniknya. Wah, luar biasa. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya buat jemaat semua nih. Mengapa etnik Dayak selalu ciri khasnya colorful? Ya, ini para petugas colorful ya. Ada merah, kuning. Wah, kenapa? Yang bisa jawab dapat hadiah dari majelis ini. Ada yang tahu? Yang di rumah bisa jawab? Kenapa kita warnanya colorful? Etnik Dayak? Ada manik-manik. Nah, ini filosofi pakaian Dayak seringkali dikaitkan dengan simbol kesucian dan iman. Wah. Jadi orang Dayak itu, orang Kalimantan khususnya semuanya itu sangat religius. Manik-manik itu kan dari batu-batu kecil semacam itu simbol pelindung dan penawar racun dari hal-hal yang jahat atau demikian. Biru kekuatan yang tidak luntur, hijau itu satu dengan alam yang indah. Mana hijau alam menyatu dengan alam. Merah menggambarkan sengulang tadi ya, semangat hidup. Kuning keagungan dan keluhuran sifat dan sikap. Ini adalah nilai-nilai yang dahsyat. Mari kita lanjutkan ibadah kita memuji nama Tuhan. Baik saudaraku, mari saat ini kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari saudaraku, kita mengangkat pujian ini yang mengatakan bahwa Tuhan mengenal hati kita. Hanya dekat kasih-Nya kita merasakan kedamaian. Mari kita angkat pujian ini saudaraku. Kau mengenal hatiku.
Mari jemaat kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami dimampukan mengerti apa yang kami baca dan renungkan. Biarlah oleh pertolongan-Mu juga kami semakin dibawa merindukan Allah. Sebagaimana tema yang hendak kami renungkan ya Tuhan. Supaya kami makin haus akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Ke dalam tangan-Mu ya Allah, kami serahkan waktu pemberitaan firman ini. Amin. Kitab Nehemia pasal 1 ayat 5 sampai dengan 11. Kitab Nehemia pasal 1 ayat 5 sampai dengan 11. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Demikianlah sabda Tuhan.
Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 24. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 24. Saya bacakan dalam bahasa Dayak Ngaju. Ayat 17. Awi te tagal aran Tuhan jitu taluh jahandak insanangku tuntang katukas auku. Ela hindai belum sama kilau uluh jedia mangasene hatala. Tuntang maniruk taluh jemia mias. Ayat 18. Tiruk ewen jari kaput. Ewen dia mangasene pambelum jeinenga hatala. Awi ewen sama sinde jatun pangatawan enen tahiu hatala. Ewen kalute awi ewen batekang ate. Ayat 19. Ewen jari jatun mangkeme kahawen hindai. Sampai ewen manumun kakare kipen ewen. Tuntang belum harayap sakahandak ate. Ayat 20. Tapi Kristus dekasenan ketun dia kalute. Ayat 21. Ketun jari mahining tahiu iye. Tuntang kilau ulu ayu. Ketun jari iajar kea tahiu kare sifat hatala. Je atun intu iye. Ayat 22. Tagal te engkak ka ulun je usang tuntang cara belum je usang. Je irusak awi kare kahandak je mampalayang. Ayat 23. Keleh ate tuntang tiruk ketun inaheta lepa-lepah. Ayat 24. Keleh ketun belum kila ulun je taheta. Jain japa manumun suntu ain hatala. Ite sifat je buah bujur tuntang berasi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan yang melakukannya setiap hari. Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Saya dikasih Tuhan, semua orang suka dengan bunga, ya. Bunga-bunga di tempat ini begitu indah, dibuat oleh tim bunga. Bunga yang indah ini membuat kita itu bersemangat, ya, untuk hidup, memuliakan Tuhan melalui seluruh keindahan hidup kita. Nah, ada satu bunga yang begitu luar biasa yang mau saya sharingkan. The Queen of Night. Wah, kalau di tengah malam dia itu memang indah sekali. Atau ada nama lain, Night Blooming Cereus. Atau Princess of the Night. Christ in the Manger. Namanya bagus sekali ya nama-namanya. Karena memang bunga Wijaya Kusuma ini memang kalau di malam hari luar biasa. Dan memang adanya cuma malam hari. Tanaman ini akan berbunga setelah 1 tahun. Dan hanya berbunga sekitar pukul 9 atau 10 malam. Dan indah pada tengah malam, sempurna, luar biasa. Kontras ya, malam yang gelap, dia indah. Tetapi keesokan harinya, bunga Wijaya Kusuma akan layu dan mati. Jadi luar biasa sekali, di tengah kegelapan dia indah, tetapi setelah itu dia layu dan mati. Pertanyaannya adalah kita belajar apa dari bunga Wijaya Kusuma ini? Yang cuma hidup sekejap atau semalam.
Kita belajar walaupun hidup kita sekejap atau semalam, mari kita memenuhi harapan pencipta kita. Mari kita memenuhi harapan pencipta kita. Pencipta kita menciptakan kita sedemikian, jadilah sedemikian indah. Jangan sia-siakan hidup sekalipun sekejap. Nah, saudara dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Hidup manusia juga tidak lama. Hidup manusia juga terbatas. Beranikah saudara dan saya hidup memenuhi harapan pencipta kita? Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda dan saya hari ini memenuhi harapannya? Pak, umur saya mungkin tidak lama atau umur manusia tidak panjang. Tapi mari kita belajar seperti Bunga Wijaya Kusuma, walaupun sekejap tapi terindah. Sehingga pencipta kita mengatakan, ya, kamu memenuhi harapanku. Sudah dikasih Tuhan. Pertanyaannya adalah, harapan Allah kita menjadi manusia seperti apa? Kalau kita ingin memenuhi harapannya, ya manusia yang seperti Yesus. Karena itu Efesus 4 ayat 17 sampai 24 kita diajak untuk mengenal Kristus. Karena itu adalah model pribadi yang Allah ingin saudara dan saya miliki. Mari kita lihat sebentar Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Saya akan bacakan dengan cepat. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya dan nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Dan dikasih Tuhan, kita diajak memenuhi harapan Tuhan, hidup makin seperti Kristus. Karena itu kita diajak dari ayat 21, kita diajak mendengar apa yang Dia ajarkan, menerima pengajaran, hidup dalam kebenaran, lalu menanggalkan manusia lama dan berganti menjadi manusia baru. Saudara, pertanyaannya, kenapa Kristus begitu dahsyat? Selain Dia adalah Allah yang jadi manusia, tapi dalam hidupnya Kristus memberi contoh bagaimana menjadi manusia yang bisa memenuhi harapan Allah itu. Bagaimana bisa hidup mendengar dan melakukan firman, sehingga hati kita dipenuhi dengan cinta kasih, pikiran kita dipenuhi dengan firman, dan hidup kita menyatakan karya Allah. Caranya bagaimana? Kita belajar dari hidup Yesus. Dia selalu merindukan Allah. Luar biasa ya. Rindu Tuhan. Seperti tema kita. Merindukan Allah. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Yesus merindukan Bapaknya. Dia bersapa jawab di dalam doa yang mesra dengan Bapaknya. Malam hari sebelum Dia istirahat dari semua kegiatannya, Dia merindukan Bapaknya. Setiap saat dalam pelayanannya Dia tidak pernah lupa mengucap syukur. Lalu Dia bertindak dalam segala hal, saudara. Sebelum Dia melakukan karyanya, Dia selalu berdoa. Berkali-kali Alkitab menggambarkan Dia menengadah ke atas. Dia bersapa jawab dengan Bapaknya, lalu Dia baru bertindak. Dia selalu terikat dengan Bapaknya. Dia selalu rindu Bapaknya. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya hari ini merindukan Tuhan? Oh, saudara dikasih Tuhan. Pak, hasilnya apa kalau merindukan Tuhan? Kalau orang merindukan Tuhan itu seperti carang yang menempel pada batang. Maka energi dari batang itu akan memenuhi carang itu. Carang itu akan sehat. Carang itu akan bisa berdaun lebat. Carang itu bisa berbuah lebat. Carang itu akan jadi carang yang hebat. Kalau dia menempel erat. Kalau dia tidak nempel sungguh-sungguh,
Yang nggak bisa lebat. Energi batang itu tidak bisa memenuhi dia. Apa yang diharapkan batang pada carang itu tidak akan terpenuhi. Kalau saudara dan saya ingin memenuhi harapan Tuhan, merindukan Tuhan, nempel erat, kita akan jadi manusia yang sehat. Hidup kita akan terus bertumbuh makin seperti Kristus. Pikiran, perbuatan, hidup. Maka digambarkan tadi dengan sangat indah di ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kata roh ini menggambarkan kedalaman manusia. Apa yang ada di dalam hati kita, pusat kehendak kita dibaharui, pikirannya dibaharui. Kapan itu bisa terjadi? Kalau saudara dan saya nempel dengan Tuhan, merindukan Allah. Saudara, merindukan Allah ini begitu penting, saudara. Kenapa? Realitanya banyak orang tidak menempel dengan Allah. Realitanya banyak orang percaya mengaku dirinya pengikut Yesus, tapi dia seperti tanaman yang kering, seperti tanaman yang layu. Yang di ayat 17 digambarkan orang yang tidak mengenal Allah. Oh saudara, bagaimana mungkin bisa terjadi? Bisa terjadi. Banyak orang yang setiap minggu ibadah, setiap hari berdoa, mengaku dirinya sebagai orang percaya. Bahkan mungkin dia seorang pengkhotbah. Tetapi dia tidak mengenal Allah. Hidupnya seperti orang yang tidak kenal Allah, tidak nempel dengan Allah, tidak rindu Tuhan. Pak, ciri-cirinya apa? Ayo kita lihat ayat 17 sampai ayat 19. Ciri-cirinya. Pikirannya sia-sia. Oh saudara, pikiran sia-sia ini penting sekali, harus kita hati-hati saudara. Sudah percaya Yesus tapi pikirannya sia-sia. Kalau ditanya apa tujuanmu untuk belajar? Apa tujuanmu untuk studi? Orang yang pikirannya sia-sia, ya pokoknya studi pak. Enggak tahulah nanti mau apa. Yang penting masuk kerja dapat duit. Supaya dapat duit saya kaya raya. Kalau kaya raya saya bisa hidup senang-senang. Wah, alasannya masuk akal, tapi itu yang disebut pikiran sia-sia. Masa hidup cuma sekedar untuk cari duit, hidup cuma sekedar untuk kaya, hidup sekedar untuk senang-senang. Itu pikiran sia-sia. Kenapa pikirannya bisa sia-sia? Di ayat 19 dijelaskan juga, karena pengertiannya gelap, nggak ngerti apa yang benar. Kenapa Tuhan mengizinkan kita studi? Kenapa saudara dan saya diminta Tuhan studi? Kenapa saudara dan saya dikasih Tuhan pekerjaan? Kenapa saudara dan saya dikasih Tuhan keluarga? Kenapa kita tinggal di Indonesia di tengah masyarakat? Itu bukan cuma sekedar kita hidup, bukan sekedar kita kaya, bukan sekedar hari-hari makan dan minum, bukan itu. Ada tujuan supaya saudara dan saya jadi berkat di sana, supaya saudara dan saya menjadi orang yang memuliakan Tuhan lewat karya, lewat kata, lewat tindakan. Supaya kasih Allah dinyatakan. Kita dikasih otak yang hebat, kita dikasih tenaga yang kuat, kita dikasih kesempatan kerja dan jabatan-jabatan. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita nyatakan kasih Allah. Seperti setiap bunga ini saudara, dia hidup bukan untuk dirinya sendiri, bukan indah untuk dinikmati sendiri, tapi bunga ini indah untuk dunia. Demikianlah saudara dan saya juga. Pikirannya sia-sia. Ketika ditanya, kenapa engkau pacaran? Pacaran pak? Ya anak muda pak, pacaran ya supaya menghangatkan tubuh pak. Wah, kalau pacaran kan bisa hot-hotan gitu pak. Wah, jadi kan hangat. Nah, ini pikirannya sia-sia. Kalau pacaran dengan orang yang pikirannya sia-sia begini, dengan pengertiannya yang gelap, ya mesti hamil ini sebelum nikah. Atau mesti jatuh duluan sebelum nikah. Kenapa? Nah pikirannya sia-sia. Pengertiannya gelap. Kalau dia berumah tangga ya pikirannya sia-sia. Pengertiannya gelap. Apa rumah tangga? Ya rumah tangga untuk kepentinganku, untuk mauku, untuk kesenanganku. Nah kalau untuk aku, iya pokoknya aku. Kalau nggak bisa menyenangkan aku, ya sudah cerai. Waduh. Kalau tidak seperti harapanku, cerai. Ini pikiran sia-sia,
pengertiannya gelap. Bukan nggak ngerti saudara, ngerti tapi gelap. Dan banyak orang-orang percaya seperti itu. Apa yang menyebabkan pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap? Dijawab lagi di ayat 18, memang luar biasa teks kita ini. Karena jauh dari persekutuan dengan Allah. Jauh dari Allah, enggak dekat dengan Allah. Maka dia enggak ngerti, karena itu dia tidak diisi oleh firman. Lalu ditanya lagi, mengapa kok bisa jauh? Dan apa akibatnya ketika pengertiannya gelap? Perasaannya tumpul. Wah, enggak peka. Perasaannya tumpul. Saudara, hari ini banyak kita bertemu orang-orang percaya yang perasaannya tumpul. Perasaannya tumpul artinya dia cinta hal-hal yang tidak benar. Lebih cinta hal-hal yang salah. Lebih suka hal-hal dosa. Dan tidak suka hal-hal yang baik. Perasaannya tumpul. Enggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, dan mana yang salah. Perasaannya tumpul. Enggak peka perasaan orang lain. Enggak peka situasi. Enggak peka kebenaran. Perasaannya tumpul. Maka dijelaskan lagi oleh teks kita. Ayat 19. Orang yang demikian serakah dengan segala macam kecemaran. Serakah. Kata serakah ini mendalam sekali ya. Jadi suka sekali, rakus melakukan hal-hal yang tidak baik. Saudara kasih Tuhan. Apa penyebab dari semuanya itu? Kehilangan persekutuan dengan Allah. Kehilangan kerinduan akan Allah. Walaupun dia beribadah, ya mungkin ibadahnya seperti gambar ini. Di gambar ini ibadah, tapi ada yang sibuk main HP, ada yang tidur-tiduran males, ada yang gojekan, ngobrol, ada yang ngantuk. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, berapa orang jemaat di dalam gambar ini yang merindukan Allah? Rasanya kok nggak ada satupun ya. Saya khawatir kita juga demikian, saudara yang beribadah di rumah maupun yang di sini yang menjadi para petugas ibadah. Pertanyaannya, apakah Anda beribadah dengan cara merindukan Allah? Akan beda. Yang rindu Allah, dia akan persiapkan diri sebelum beribadah dengan sungguh-sungguh. Saya rindu. Dia akan beribadah dengan serius. Saya rindu mendengar. Saya rindu untuk melakukan firman. Bukan seperti gambar ini, saudara. Kenapa bisa tidak rindu Allah? Ya kembali lagi tadi teks kita indah sekali ya. Karena pikirannya sia-sia. Dia pikir ngapain ibadah serius. Karena pengertiannya gelap. Semau gue. Ya saya mau beribadah begini. Mau-mau saya dong. Emang Pak Pendeta mau ngatur? Waduh. Ini terserah saya dong. Saya mau ibadah jam berapa, pakai pakaian apa, bagaimana, terserah saya. Yang penting saya beribadah Pak. Waduh. Pengertian semau gue, maka perasaannya tumpul. Enggak peka kan firman. Nah, apa yang bisa membuat orang bisa demikian? Ya banyak hal mengaburkan Allah dalam hidupnya. Apa yang bisa mengaburkan Allah? Ambisi, nafsu, keinginan, kebiasaan-kebiasaan buruk itu mengaburkan Allah. Jadi pertanyaan saya, hari ini apakah Anda dan saya masih merindukan Tuhan? Saudara, kehilangan kerinduan pada Tuhan itu luar biasa bahaya. Termasuk bisa hilang kerinduan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan suami istri, dalam kehidupan keluarga, kehilangan kerinduan pada Allah itu bisa berdampak pada kehilangan kerinduan dalam kehidupan. Saudara, ketika Anda hilang kerinduan, maka yang dilakukan orang biasanya adalah melakukan sesuatu tapi nggak ada sukacita. Ketika suami dan istri tidak lagi saling rindu, orang tua kepada anak tidak rindu, anak pada orang tua tidak rindu, bersekutu tidak rindu, maka tidak ada sukacita.
Kalaupun melakukan itu yang disebut dengan komunikasi yang agresif, komunikasi yang nggak enak, keras. Orang Jawa bilang atos, bahasanya keras. Kalau melakukan sesuatu ya terpaksa. Kenapa terpaksa? Wong saya melakukan nggak rindu kok, nggak senang kok, terpaksa. Ada banyak para pelayan Tuhan yang melayani tapi terpaksa, maka lain suasananya ya. Kalau hari ini kita dengar musik yang indah dari etnis Dayak, wah ini karena para pelayannya memang menyukai melayani Tuhan. Mereka sungguh-sungguh dalam persiapan, latihan, pelayanan luar biasa. Rindu melayani Tuhan. Kalau orang tidak rindu, maka dia selalu punya alasan, gak punya waktu. Pelayanan gak punya waktu, Pak. Ayo bersama anak keluarga nggak ada waktu, selalu bilangnya nggak ada waktu, tapi dibalik semuanya tidak ada waktu itu adalah tidak ada kerinduan. Kenapa tidak ada kerinduan? Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, salah mengerti. Maka yang tumbuh bukan hal yang baik, yang tumbuh adalah kepahitan, yang tumbuh adalah hal-hal yang tidak baik, dan orangnya demikian biasanya lalu stres, tertekan. Jadi sudah dikasih Tuhan, mari kita belajar beberapa hal berikut ini. Hati-hati ketika kita kehilangan kerinduan terhadap Allah. Ketika kita kehilangan kerinduan pada Allah, kita bisa kehilangan kerinduan pada orang-orang sekeliling kita. Bisa kehilangan kerinduan pada suami, pada istri, pada pasangannya. Enggak rindu untuk ngobrol, enggak rindu untuk bersama-sama, enggak rindu. Ini yang menjadi krisis pasangan-pasangan anak-anak Tuhan begitu banyak di dunia ini. Kehilangan kerinduan pada keluarga dan akhirnya kehilangan kerinduan bersosialisasi. Nggak rindu bersosialisasi dengan sekelilingnya. Menjadi makhluk asosial. Pada ciri pribadi yang sehat itu suka bersosialisasi. Tentu bukan membuang waktu setiap waktu hanya untuk bersosialisasi ya, tetapi selalu adalah dalam batas-batas yang wajar. Saudara, kehilangan kerinduan pada Allah. Hasilnya apa? Teks kita itu mengerikan sekali, mengingatkan kita. Hati-hati ketika kita kehilangan kerinduan pada Allah, tahu-tahu kita tidak mengenal Allah. Di ayat 17 mengkritik banyak orang percaya yang hidupnya seperti orang tidak kenal Allah. Ibadah, tapi seperti orang gak kenal Allah. Berdoa tapi seperti orang gak kenal Allah. Doanya menjadi kering. Doanya seperti sekedar menguap. Seperti orang gak kenal Allah. Allah selalu dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Seperti orang yang gak punya pengharapan. Seperti orang tidak pernah diberkati oleh Tuhan. Padahal Tuhan itu memberkati dia dengan segala hal. Memberkati dengan kepandaian sebagai pemuda-pemudi. Dengan keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Dengan pekerjaan bagi yang sudah bekerja. Kita mestinya bersyukur. Tapi gak bisa bersyukur karena tidak mengenal Allah. Dan dikasih Tuhan. Dampak dari orang yang tidak mengenal Allah dan karya kasihnya pada kita, maka kita jadi gak kenal diri kita sendiri. Siapa saya? Jadi bingung. Gak kenal diri. Karena pengertiannya gelap, maka dia tidak sadar diri. Atau kehilangan tujuan. Yang dalam bahasa teks kita adalah menjadi orang yang masih hidup dengan manusia lama. Pengertiannya gelap, perasaannya tumpul. Dan orang yang demikian tidak bisa bersyukur atas segala sesuatu yang dia rasakan. Dan dampak yang lain karena tidak kenal diri, dia tidak kenal pasangan. Gak bisa mensyukuri pasangannya, kelebihannya, gak bisa disyukuri kekurangannya, gak bisa mengampuni. Melihat anak-anak gak bisa mensyukuri, gak bisa mengampuni. Selalu negatif. Karena dia tidak bisa kenal keluarganya dan tidak kenal orang lain. Oh, sudah dikasih Tuhan. Dampak dari tidak mengenal Allah itu menjadi luas seperti carang ketika tidak menempel pada batangnya. Karena itu saudara dan saya yang hari ini merasa hubungan suami istri kering,
hubungan orang tua dan anak kering, hubungan anak dengan orang tua kering, kehidupan kita yang kering. Mari kita kembali pada akar masalahnya, yaitu mari kita mulai dulu dengan rindu akan Allah dan firman-Nya. Sudah dikasih Tuhan, saya heran dengan akhir-akhir ini ada banyak sekali film cerita tentang zombie. Wah, zombie itu banyak sekali di TV itu. Wah, film tentang zombie. Apa itu zombie? Zombie itu hidup tapi mati. Mati tapi hidup. Tapi hidupnya agresif dan berbahaya. Bahkan sekarang banyak cerita zombie itu aktornya itu ganteng-ganteng, saudara. Wah, aktor yang ganteng-ganteng tapi zombie. Wih, ngeri, saudara. Hidup tapi mati. Mati tapi hidup. Tapi hidupnya agresif, berbahaya. Saudara, jangan-jangan tanpa kita sadari, kita perlu evaluasi diri. Jangan-jangan kita juga hari ini hidup seperti zombie. Ya. Hidup tapi mati sebenarnya. Yang mati apanya? Pengertiannya yang baik mati. Pikirannya sia-sia. Pengertiannya gelap. Hubungannya dengan Tuhan jauh. Kita nggak sadar. Tahu-tahu kita sudah mati, perasaannya tumpul, nggak peka pada perasaan orang lain, nggak peka perasaan orang tua, nggak peka perasaan anak, nggak peka perasaan pasangannya, nggak peka kehidupan sekelilingnya, tumpul. Tahu-tahu kita seperti zombie, selalu menimbulkan sesuatu yang negatif, membuat orang sekelilingnya ketakutan, merasa terancam. Hidup tapi mati. Mati tetapi hidup. Agresif. Berbahaya. Bagaimana saudara dan saya hari ini hidup? Betul-betul hidup seperti Kristus. Mengenakan manusia baru. Seperti Kristus. Atau kita seperti zombie. Ganteng-ganteng. Cantik-cantik. Tapi agresif. Ngeri. Mari saudara kita bertobat. Belum terlambat untuk bertobat. Dan di dalam teks kita belajar tentang beberapa hal berikutnya. Yang pertama, saudara, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya kita punya cara pandang yang baru terhadap segala hal. Low Holtz mengatakan demikian. Kehidupan adalah 10% apa yang terjadi pada Anda. Dan 90% adalah bagaimana Anda meresponnya. Realitanya memang ada. Tapi itu cuma 10% menentukannya. 90% hidup saudara akan kuat, tidak bahagia, tidak maju, tidak tergantung respon Anda terhadap yang 10%. Contoh, kita sebagai mahasiswa-mahasiswi menghadapi kenyataan ujian yang sulit. Pembelajaran jarak jauh, ini realita. Tapi realita ini cuma 10%. Yang 90% menentukan Anda akan tetap menjadi mahasiswa yang hebat, menjadi pelajar yang dahsyat, orang yang bertumbuh dan bahagia atau tidak, tergantung reaksi Anda terhadap realita yang 10%. Ketika Anda bereaksi dengan positif, ketika Anda melihat tantangan ini sebagai sebuah tantangan yang harus Anda hadapi dengan gembira, ya Anda akan melewatinya dengan gembira. Realitanya memang kita menikah dengan pasangan suami atau istri yang tidak sempurna. Banyak kelemahannya. Semua orang mengalami begitu. Itu realita. Pak, pasangan saya begini, pasangan saya begini, begitu. Itu realita. Tapi itu cuma 10% menentukan hidup Anda. Yang 90% adalah bagaimana Anda merespon akan kekurangan itu, kelemahan itu, mensyukuri kelebihannya. Respon Anda lah yang menentukan bahagia atau tidak pasangan itu. Realitanya anak-anak kita ya sudah seperti itu. Ada anak yang menyenangkan, kadang baik, kadang ini, kadang begini. Wah, namanya anak. Sebagai manusia plus minusnya selalu ada. Itu realita. Tapi yang 90% adalah bagaimana Anda dan saya meresponnya. Kalau pikiran dan roh ini pakai R kecil ya. Artinya kedalaman diri kita. Pusat kehendak kita. Itu dibarui seperti Kristus dan mengenakan manusia baru, maka kita bisa bersikap yang 10% realita itu dengan cara yang sehat, yang benar, yang bijak. Realita juga pandemi ini menggoyahkan bisnis kita. Pandemi ini menggoyahkan kehidupan kita. Itu realita, nggak bisa dibantah.
Tapi Anda kuat tidak, bahagia tidak tergantung pandemi yang realita itu. Tapi tergantung 90% respon Anda terhadap realita. Ketika iman saudara menuntun kita akan bisa menjadi orang kuat. Karena itu mari saudara kita bertobat. Teks kita Efesus juga bicara tentang pertobatan. Apa itu pertobatan? Ketika kita berani mengaku salah pada Tuhan. Tuhan, ampuni saya selama ini punya pengertian yang gelap. Pikiran yang sia-sia. Perasaan yang tumpul. Aku malu Tuhan akan hidupku. Aku serakah pada hal-hal yang tidak benar. Aku kehilangan tujuan hidupku. Aku mau punya manusia baru seperti Kristus. Stephen Furtick, itu menarik saudara, mengatakan demikian. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Iman tidak selalu berarti Tuhan mengubah situasimu. Situasi kita akan tetap sama. Di masa pandemi ini semua orang di dunia tergoncang. Bisnis semua orang di dunia goncang. Kesehatan semua orang mengalami dipertaruhkan. Banyak orang harus berhadapan dengan situasi yang seperti ini. Tetapi iman bukan soal situasi realita. Tuhan izinkan realita. Tapi Tuhan juga mengubah diri kita. Dengan menjadi manusia baru kita memandang semua yang negatif, semua bencana, semua kesulitan, semua tantangan itu dengan kacamata iman, dengan optimisme di dalam Tuhan, dalam pengharapan di dalam Tuhan. Dengan demikian, Stephen Furtick mengingatkan kita, jangan pernah mengeluh. Situasinya ya nyatanya begitu. Kita punya keluarga ya seperti itu, mau bagaimana lagi? Ya itulah keluarga kita dengan segala plus minusnya. Tapi mari kita minta Tuhan mengubah diri kita menjadi manusia baru sehingga kita bisa melihat yang negatif itu dengan positif. Kata Yusuf pada saudara-saudaranya dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah berkuasa mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tuhan bisa mengubah kebaikan. Ini kacamata iman, saudara. Hari ini masalah apa yang saudara dan saya hadapi itu realita. Dan Tuhan mungkin izinkan itu tidak berubah. Masalahnya tetap sama, enggak berubah. Tapi Tuhan mau mengubah hidup kita, hati kita. Mulai dengan mari kembali melekat pada Allah, rindu Allah. Dia akan mengubah hidup saudara. Walaupun hidup kita singkat, seperti bunga wijaya kusuma, sekejap. Tapi mari yang sekejap ini seindah mungkin memenuhi harapan pencipta kita. Mekarlah seindah harapannya. Sehingga kesaksian hidup kita itu seperti bunga yang semerbak wangi. Dan lalu semua orang yang melihat, anak, cucu, istri, suami, mertua sekeliling kita lalu mensyukurinya. Wah, kami bersyukur pernah bersama dengan dia. Walaupun kami bersama cuma sekejap, kami belajar banyak dari dia. Saya bertemu dengan seorang istri yang dia menikah dengan seorang suami dan hanya kira-kira 1 tahun lebih sedikit suaminya karena sakit berpulang. Tapi kata istrinya ketika beberapa waktu yang lalu berjumpa, dia berkata, saya bersyukur menikah dengan pria itu. Walaupun pernikahan kami singkat cuma 1 tahun lebih sedikit dan dia harus berpulang. Saya belajar banyak bagaimana takut akan Tuhan. Saya belajar banyak dari dia. Dan sekarang saya terus maju. Wah, sini berarti hidup suaminya luar biasa ya. Pernikahan cuma 1 tahun, tapi istrinya belajar banyak. Anda dan saya hari ini sudah menikah sekian tahun, 10 tahun, 20, 30 tahun, punya anak-anak. Kira-kira apa yang akan dipelajari mereka dari kita? Apakah kita akan seperti bunga wijaya kusuma yang terang, yang indah dan cantik di tengah kegelapan? Bunga tetap indah. Mau bunga ini Anda taruh di sekitar selokan dan di tengah comberan tetap indah. Bunga wijaya kusuma tetap indah walaupun di tengah kegelapan. Jadi pertanyaannya, beranikah saudara saya meniru bagaikan bunga-bunga ini? Tetap indah dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jadikan hidup kita pelajaran yang baik buat dunia ini. Sehingga 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi nanti anak cucu kita belajar.
Wah, ketemu opa, saya belajar ini, luar biasa opa. Ketemu oma, saya belajar ini. Hidup oma memberi teladan yang baik. Oh, punya papa yang mengajarkan ini, punya mama yang mengajarkan yang baik. Kenapa? Karena papa mamanya melekat pada Tuhan. Hidup saudara dan saya singkat. Tetapi mari kita memenuhi harapan pencipta. Belum terlambat, maukah Anda menjadi bagaikan bunga yang indah di hadapan Tuhan. Saya terkesan dengan sebuah lagu ini, saudara. Kiranya lagu ini menghantarkan saudara dan saya pada penghayatan akan ajakan Efesus menjadi manusia yang baru. Biar Tuhan menjamah hidup saudara. Supaya hari ini Anda menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua, menjadi pribadi yang memenuhi harapan Tuhan. Mungkin pasangan kita mengecewakan, tapi jangan diri Anda terpaku dengan realita. Jadikan imanmu menggarami realita. Karena Tuhan hadir dalam hidupmu. Jangan biarkan situasi menggilas hidupmu. Biarlah imanmu membuat situasi itu digarami. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Ayo saudara kita ajak. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kalau Anda dan saya mau berubah menjadi manusia yang baru, menjadi orang yang memenuhi harapan Tuhan, dimanapun Anda berada, di rumah maupun dimanapun, Anda bisa dengan penuh penghayatan nyanyikan lagu ini. Sambil bagi saudara saya yang ingin dilayani dalam bentuk doa, bisa kirim live chat. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua Tuhan bisa ubah kalau saudara dan saya mau diubahkan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah. Tuhan mau menjamah saudara untuk menjadi manusia baru. Dia jamah segenap hidupmu. Maukah Anda membuka hati dan beri damai di hatiku? Maukah berubah saudara? Semua telah berubah dan aku mau Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi baru. Yesus mau menjamah saudara menjadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Apakah ada yang ingin didoakan secara khusus? Baik yang ada di YouTube maupun di Zoom bisa live chat. Saya mendapatkan pesan, apakah Ibu Frida ingin menyampaikan sesuatu untuk didoakan? Baik, mari kita akan naikkan doa syafaat kita. Ada 7 pesan yang masuk yang akan saya doakan. Ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama. Kami tahu realita selalu
menjadi masalah dan problem dalam hidup kami. Bahkan kami seringkali tidak bisa mengubah realita. Tapi iman untuk memandang realita, untuk menggarami realita, Tuhan berikan di hati kami. Karena itu kami tidak takut akan realita ya Tuhan. Karena Tuhan beserta kami. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, studi kami, pekerjaan kami, tantangan hidup kami, bangsa negara kami di dalam tangan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Masterina Setiatiti supaya dimampukan membimbing anak-anak dengan lebih sabar. Dengan pertolongan-Mu bisa menjadi ibu yang membimbing anak-anak dengan baik. Kami berdoa untuk Ibu Diah Ayu, untuk keluarganya yang merantau di Papua, supaya keluarganya diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Saudari Siska Dewi, supaya Tuhan berkati dia dengan kehidupan yang baik, dengan teman hidup yang baik. Tuhan juga berkati Bapak Tri Margono, supaya diberi kelancaran dalam tugas di Kalimantan Selatan, supaya dia kerjakan dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa buat Timotia Ruth yang berdoa untuk Opung dan maminya yang sakit COVID, biar Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa untuk Moi Arifa yang sedang mengikuti tes CPNS sesi 2 1 Oktober nanti. Biarlah Tuhan berkati supaya tes tersebut berhasil. Dia dan sahabatnya berhasil dalam tes itu. Kami juga berdoa untuk Devri Setiadi yang juga tes CPNS. Tuhan berkati supaya bisa berhasil dalam mengikuti tes tersebut. Demikian juga untuk Ibu Frida, berkati Tuhan dalam kehidupan dia sebagai orang yang melayani Tuhan bersama dengan keluarga dan anak-anaknya supaya diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami masing-masing, biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan bangsa negara kami supaya dimampukan melayani masyarakat khususnya yang terdampak pandemi. Masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, yang sulit dalam vaksinasi dan sebagainya. Biarlah kasih setiamu melingkupi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang berada di rumah maupun di segala tempat, mari kita perbarui pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan dengan kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mempersembahkan syukur, kita akan melihat publikasi jelang masa hidup berkeluarga di bulan Oktober. Shalom keluarga besar GKI Gejayan. Bulan Oktober 2021 kita akan kembali memasuki masa penghayatan hidup berkeluarga. Tema MPHB tahun ini adalah Caring Your Home. Setiap minggunya kita akan beribadah bersama dengan tema-tema keluarga. Khusus minggu tanggal 24 Oktober akan dilaksanakan ibadah keluarga intergenerasi via Zoom dan YouTube channel GKI Gejayan Official bersama anak-anak sampai lansia. Tanggal 14 Oktober akan dilaksanakan seminar keluarga jam 6 sore via Zoom dan YouTube channel GKI Gejayan Official. Dan di tanggal 30 Oktober akan dilaksanakan ibadah penutupan bulan MPHB dan juga pelantikan pengurus. So, nantikan ya. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati.
Mari saudaraku, sebelum kita menyediakan hati dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk persembahan, mari kita membaca bersama-sama dari ayat yang kita akan pakai sebagai dasar persembahan kita dari Roma 12 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari saudaraku, kita iringi persembahan kita dengan sama-sama kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, manusia kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, manusia kagum oleh kasih-Nya. Mari kita angkat pujian ini dengan bahasa Dayak. Menunjuk kasih dan membelongku, riwuh barat keliling carongge. Ingat karya simpan Tuhan denganku, tentu ikau heran menahi yute. Itang terpulih ayung te, sewut cinta mince-mincewe. Palaslah pintu berkat hai, kejataan Tuhan makan halala. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur ya Allah, penyertaan Tuhan dalam hidup kami, berkat Tuhan dalam hidup kami tak pernah berhenti. Di tengah-tengah segala pergumulan kami di masa pandemi ini, Engkau terus menguatkan kami, Engkau terus memberkati kami. Terima kasih Allah untuk kesempatan ini, kami boleh mempersembahkan yang telah kami persiapkan dari kehidupan kami masing-masing. Juga biarlah kami terus memberikan hidup kami untuk persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan hidup kami mau serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, mari kita lebih dekat lagi bersama Tuhan. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Mari kita ikut jalan Tuhan. Mari saudaraku, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Sama-sama kita mengangkat pujian ini. Ikut Dikau saja Tuhan. Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa.
dipuja dengan bahasa Dayak. Kita selamat jari Juma, murid sampai hulu tu. Huang bentuk pulawi ternyata memang meladu. Haleluya Yesus mana hanjaku tuai. Ketun izin indah sana, terima selamat hai. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu, jalan hidupku juru selamat, ku bahagia penuh. Saudaraku, Allah rindu hadir dalam hidup saudara. Allah selalu merindukan saudara setiap saat karena Dia adalah Bapa yang setia dan baik. Maukah Anda juga merindukan Allah setiap saat? Hiduplah di dalam Dia dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Andro Minggu. Tuhan Yesus memberkati.